Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden. Kali ini Om Joy berada di Bogor, tepatnya di perkebunan Anggula Garden. Nah, hari ini Om Joy akan mengedukasikan mulai dari cara tanam, pembentukan kordon dan tersiernya. Tapi enaknya ditemanin Om Eki kali ya. Om Eki lagi sibuk. Ki. Ya Om. Ya, ayo sini Ki, temanin Om sini yuk. Om. Di Om. Di ini Om, di YouTube ada suatu channel yang membahas tentang keilmuan dari Bu Badariah. Sementara kita juga masih belum bisa nih menyebut bahwasanya ilmu Badariah kalau kita tidak memulai dari nol. Nah, alangkah baiknya kita harus diklarifikasi Om. Apa gimana? Ya, Takutnya ilmu ini jadi melenceng harus gitu. klarifikasi Ki, karena edukasi beliau itu nggak cocok dengan ala-ala Ibu Badariah. Nah, hari ini kita akan klarifikasi dan nanti juga kita klarifikasi melalui Review dari videonya. dia. Dan hari ini Om maunya mulai dari pembentukan kordon dan tersier Ki. Nah, karena ini udah ditanam ya, nggak mungkin kita tanam dulu langsung ada kordonnya, langsung ada tersiernya. Nah, ayo teman-teman kita perhatikan di sini. Di sini terlihat ini batang terang, batang primer kalau di Indonesia ya. Nah, di sini kita potong pembentukan T-nya di sini kalau trellis Ki ya. Kalau di para-para teman-teman tinggal nambahin ke atas sesuai dengan pengelola, tinggi pengelola gitu ya. Jangan bikin ribet kita nanti kalau ngelola itu pakai tangga itu ribet. Nah, tapi kalau buat trellis bagusnya sistem Y gitu ya. Jangan sistem I. Kenapa jangan sistem I? Sistem I itu akan daunnya menumpuk. Itu akan terjadi kelembaban nantinya, akibatnya jamur. Nah, jangan dibuang dulu Ki, biar teman-teman ngerti. Nah, ayo di sini kameramen. Ini adalah batang terang Ki ya. Yang disuruh ibu itu batang terang, terus dipangkas di sini, dipecahin dua mata bat. Ini bat ya, dipecahin, dijadikan T. Nah, ke sini nanti terus ke ujung sana 3 meter, ke sana 3 meter. Itu edukasi dari ibu Iki ya. Nah, terus dari tumbuhnya atau tersier ini, nah ibu bilang kan potong di setiap 30 cm. Kalau pertumbuhan tersier itu tidak merata gitu ya Ki. Nah, buat pemerataannya itu kita stop dulu di 50 kordon. 50 kordon itu udah di stop ya. Nah, terus tersiernya juga di stop di 30. Nah, teman-teman jangan langsung makan mentah-mentah aja, buang semua tunas air. Nah, karena ini mulai dari awal Om, ya, bukan udah tingginya udah berlebihan main dipotong-potong aja. Nah, tunas air yang dibuang itu yang mana gitu teman-teman ya. Tunas air yang dibuang tuh yang ini. Ini lateral. Wajib dibuang nih Ki ini. Yang ini dibuang ya. Nah, ini dibuang, yang ditinggal yang ini yang di atas. Tapi kalau ada nggak ditinggal, otomatis ya bat ini
pasti akan pecah. Ah. Cuman kalau masih vegetatif begini pecah nggak apa-apa, kita Nggak apa-apa. sambungkan ke atas melalui bat. Nanti penerusnya ini bat apa tunas air Om Joy, apa aja sama aja Sama gitu. aja. Kayak nih Om nih, ini kan udah mencapai nih ketinggian Ya. yang kita inginkan. Ya, itu harus Kalau- potes Ki. Kalau di Angola tuh ini udah menjadi titik Ya. pemberhentian kita pertama di awal pembentukan cabang. Ya. Nih ekipotes. Ya, oh ada pertanyaan ini nunggu aktif dulu nggak Om Joy? Kalau pembentukan awal itu nggak penting nih aktif Ki. Cuman di yang di terakhir, yang di 15 daun harus aktif dulu, yang 14 dan 15-nya. Nah baru kita stop tuh Ki. Nah begitu. Nah kayak gini udah aktif nih teman-teman nih. Lihat ini udah aktif nih. Nah boleh dipotes di sini Ki. Nah ini boleh dipotes. Ini karena ini udah aktif, ini boleh dibuang Ki. Ini boleh dibuang tunas airnya. Karena apa? Karena jangan terlalu besar, dia akan menyedot nutrisi. Nutrisi lari ke sini, yang lain nggak kebagian, gitu loh Ki. Iya. Nah, kayak gini. Ini kan udah aktif nih, teman-teman nih. Jelas ya, nyata ya. Udah nyemprot Ini lagi dia. bukan bat ya. Ini batnya ada di sini. Ini tunas air. Nah, yang di bawah begini harusnya kita buang nih Ki nih. Iya. Nah, ini dibuang Ki nih. Nah, ini dibuang. Terus ini dibuang. Nah, ini dibuang nih Ki. Ini dibuang nih. Tuh. Nah, ini yang dibuang teman-teman, bukan dibotakin semuanya. Ini dibotakin terus kemarin saya lihat video seseorang tuh, ini juga dipotes. Iya. Otomatis pecah lah bat ini. Bat lah bat semua. Nah. Gitu. Nggak ada terminal untuk kita melakukan yang namanya pembuangan tekanan. gitu, Ya, Om, ya. ini kan di waktu 30 cm ya Ki ya. Ini 30 cm. 30 cm Terus masih ke awal 60 banget. cm, 60 cm. 90, 120. Betul. Nah, di 120 pun perlakuannya sama begini. Nah, jika dua tunas air atau satu tunas air yang kita tinggal ini di atas Ki, seandainya kita stop di sini ya. Iya. Ini kan belum boleh di stop nih. Nanti tunggu 3 atau 4 tahun dulu kita stop ya. Nah, karena buat apa nyetop ini? Karena biar ke bagian yang ini nih. Ini kan kelihatan Yang masih ketinggalan. yang masih biar kebagian. ketinggalan. Nah, dia kebagian nutrisinya ke arah yang ketinggalan Ki. Nah, kayak gini nih, Eki boleh stop nih Ki. Oh ya, Eki boleh stop dulu. Oh, ini buat panjangnya ke sana dulu ya Ki ya. Ini di Enggak, stop, Ki. ini Om. Jadi karena kita udah penyotopan yang pertama di kordon Om, Ya. akhirnya tunas air paling ujung ini Nah, Eki lurusin ya, lagi ya, sebagai lurusin. kordon lagi. Ya, sebagai kordon, Yang ya. belakang udah rata Om. Ya, udah rata. Nah, ini udah sekitar, kalau Eki patokannya bukan ke 50 cm sih, lebih Ya. ke daunnya. Ya. Kalau misalkan dia daun udah 5 atau 6 baru Ya. Eki potong pucuknya Eki Om. potong lagi nih kordon ya. Kordon potong lagi buat supaya tersier ini tersier dari tumbuh tunas lagi. dari tunas lateral ini naik lagi Ya. jadi tersiernya. Bagaimana dia kalau bisa tumbuh rata lagi dengan ini Ki? Ini harus kita stop mati Harus nih Ki. stop, hentikan. Stop mati, Harus hentikan. dihentikan Ini kan pertumbuhannya. udah ada nih. 1, 2 udah aktif ya. Kita boleh potes di sini. Jangan ada pertumbuhan dulu di sini. Supaya yang di ininya. depan ini nih kameramen ini yang di bawah kameramen, yang di bawah ini Dapat nutrisi. dapat nutrisi gitu. Dia bisa tumbuh. Ini kan Eki jadiin tersier nih. Jadi nggak penting juga harus pecah bat yang di sini enggak. Gitu. Ini jadiin kordon. Jadi kordon, jadiin kordon. Ini kan udah kelihatan aktif, kelihatan Betul, kameramen. aktif. Tunas airnya semua Tunas udah air. mulai aktif, Nah, semua udah ini dapat akan nutrisi. jadi tersier atau cannya nanti ini. Nah, ini jadi kordon, sambungin terus ke sana. Sampai ke gitu. mencapai 3 meter atau titik yang kita inginkan. Iya. Nah, dan ini juga begini nih kameramen nih. Nah, ini harus dibuang ini. Ini dibuang ya. Nah, kalau praktek ibu ini dibuang. Kenapa dibuang di bawah ini? Di atas udah aktif. Kalau nggak kita buang ini, kordon yang di sana terganggu. Gitu. Betul. Nah, jangan salah paham. Ini baru lihat video 15 menit main skip terus dibuang tunas airnya. Jangan salahkan ilmunya ya, tapi salahlah diri pribadi mengedukasikan ilmu itu. Salahlah diri pribadi yang nonton video itu. Kami nggak punya niat sedikit pun buat ngeprank teman-teman, karena kami itu membagi tulus Ki ya, nggak minta dibayar kok. Supaya kita ini sama-sama pinter nantinya. Nah, ini udah segini nih tunas air nih. Kenapa bisa segede ini? Ya kurang kontrol nih, si Eki kurang kontrol nih. Betul. Nah, kurang kontrol dia. Nah, begitulah teman-teman. Nah, kita lihat di kordon belah sini nih kameramen nih. Kordon yang belah sini nih kita bersihin semua ya. Tapi enggak semuanya. Ini bat nih Ki ya, pecah ya. Bat, Nah, ini pecah. bat. Nah, supaya ini dapat merata, ini tetap kita tahan di 30 cm Ki. Iya. Walaupun bat. Tuh, Walaupun tetap dari bat. begitu.
Jadi pembentukan itu emang benar-benar merata. Pasti nanti ada pertanyaan Om. Iya. Kalau nongol dari bat kita nggak punya bat di sini lagi, nggak penting. Nggak Orang di bawah penting. masih ada kok. Iya, ini bukan begitu Ki. Walaupun bat dia keluar bat lagi dong. Iya, ada bat lagi di sini Bat juga, lagi. gitu. Ini kan bat yang pecah ya teman-teman ya. Tapi bat ini pasti ada bat lagi. Nih contohnya. Di daun yang keluar pertama ini pasti sini ada bat lagi. Ya, gitu. bat lagi. Ini pasti bat lagi, Ki. Jadi nggak Tetap masih usah ada takut, cadangan, gitu. selalu ada cadangannya. Nah, kalau udah aktif begini nih, ini kan aktif. Nanti kalau kita lengah dalam 2 hari 3 hari dia jadi nutrisi jadinya ke sini. Kita kan mengharapkan nutrisi ke sini nih. Nih kayak gini nih gini. Nih kalau nggak ada penghentian yang kecil ini kelihatan nggak kameramen? Kameramen nanti orang disalahin lagi nih. Nah, ini kelihatan kan nggak aktif. Kordon baru. Ya, kordon baru. Tapi kalau ini kita hentikan, insya Allah ya, nutrisi itu kan lari ke sini, kayak kordon baru nih Ki. Kordon baru, Nah, di belakang juga bisa dapat nih Om, Ya, kecil. terus pembentukan ke ujungnya. Ini sebenarnya kan tunas Harusnya air. Ken tersier. Nah, tapi kenapa dijadiin kordon? Bisa dijadiin kordon. Tapi kalau kita mau mecah bat di sini, otomatis kita nggak harus motong ini Ki. Jadi terlalu ribet. Kita kasih aja ken atau tunas air ini dijadikan kordon, gitu loh. Nanti kalau udah mencapai segini panjangnya, ini kan udah penghentian di sini Ki ya. Nanti kalau udah segini kita stop lagi Stop nih. lagi Om. Stop lagi supaya tunas air yang ada di kordon ini menjadi ken. Menjadi gitu. Ken lagi sampai ke titik panjang yang saya inginkan di sini Om. Ya, jadi jangan salah paham ya teman-teman, main buang aja gitu kan. Oke. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang ini kita buang nih. Dibuang nih Om nih. Ini buang semua nih. Nah, ini kurang. Ini sebenarnya bukannya lalai sih Om, lebih tepatnya ini sengaja kita biarkan buat Dulu nanti untuk melihat edukasi teman-teman. aktif dulu gitu ya. Nah, karena Om kemarin ngelihat video itu ya kurang ini ya, bukan kurang senang ya, tapi Om lebih menilainya ini video salah edukasi ini. Salah edukasi. Malah dia membedakan antara varian. Varian itu nggak ada bedanya. Saya kan pernah tanya ya teman-teman, berlaku nggak sih Tante buat semua jenis? Tante jawab dengan lantang, semua jenis sama. Nggak ada beda-bedanya. Ya Karena SM kayak ini, Om. ya Taldun kayak ya Trans kayak sama saja gitu. Kenapa di tempat kita selama ini Taldun itu potes pucuk berbuah, Trans di potos pucuk berbuah, karena kita membiasakan begitu. Karena emang karakternya juga Nah. bisa jadi ke situ. Nah, gitu. coba teman-teman kalau ini ya di potes pucuk berbuah apa enggak gitu. Enggak, Ini SM tuh SM enggak. loh. Berbuah apa SM enggak? enggak. Enggak. Tapi bisa nggak diperlakukan berbuah itu di mata 2 sampai 7? Sangat bisa sekali. Pembuktiannya makanya dari kemarin Om Jo itu nggak mau bikin video dulu karena kita tanam SM itu baru tanam ini. Ini baru tanam teman-teman. Nah, kita juga baru dapat SOP dari Ibu Badriah, makanya belum ada hasilnya. Mudah-mudahan tahun depan ya. Tahun depan akan ada hasil. Jadi saya nggak nyalahin teman-teman tuh bikin edukasi. Silahkan bikin edukasi, tapi jangan membingungkan subscriber. Subscriber itu harusnya diterangkan yang benar. Jangan dibilang begini loh. Varian Taldun ini nggak cocok dengan ala-ala Thai, ala-ala Ibu Badriah. Nggak ada yang namanya varian nggak cocok dengan ala-ala itu. Kalau ada subscriber beliau menanyakan es berapa itu Ibu Badriah, Anda boleh datang ke rumah saya mau lihat sertifikatnya, boleh, nggak apa-apa. Mau es berapa dia? Dia berguru sama orang yang sudah meneliti anggur 50 tahun. Kalau Anda es berapa? Saya tanya, Anda es berapa? Kalau mau tahu es berapa, tante saya gratis sekolah ke Jepang. Bayangin, Jepang yang minta dia sekolah ke situ S2-nya. Pikir tuh, gimana tuh otaknya? Pinter banget Bu Pinter Badar. itu, orang Jepang ada sekolah ke negara dia, kan begitu. Nah, sekarang dia itu punya hati, sampai sekarang dia nggak pindah warga negara, walaupun udah 30 tahun di Thailand Ki, masih pakai paspor. Hatinya tetap Hatinya Indonesia. tetap Indonesia. Dia pengen Indonesia maju. Dia pengen Indonesia tuh bagaimana orang di luar sana menanam anggur. Dia juga pengen begitu. Terus selama ini Ki, sama siapa saya tumpahkan ilmu ini? Kebetulan saya ketemu dia dan juga hobi anggur, dan dia lihat juga di YouTube saya. Makanya dia edukasi itu Ki, kasih saya ilmunya semuanya. Bahkan sekarang 12 episode udah diterjemahkan nama dia. Tinggal 2 episode lagi Ki ya. Buku dari standar buku Ibu Badariah. Standar Ibu Badariah dan suaminya yang menulis langsung. Indo-Thai Pioneer. Indo-Thai
Paina. Nah, nanti akan kita rangkum lagi buat bahasa Indonesianya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan buku dari Ibu Badariah. Karena buku itu dalam penyusunan kami, disesuaikan dengan produk Indonesia, dan nanti akan kami bawa ke Thailand, gitu ya. Pokoknya nggak bulan ini kita ke Thailand, bulan depan Insya Allah ya kita ke Thailand ya berdua demi Indonesia, bukan demi diri kita sendiri. Dan kita juga nggak dibayar sama sponsor, teman-teman, nggak dibayar sama siapa. Saya pengennya Indonesia maju tentang anggur. Gitu. Terus ada lagi nih, kebetulan kan ini kan tahapnya masih seperti ini. Di GH3 itu tahapnya udah lebih dari ini. Udah lebih dari ini. Kesana Om, di GH gimana tuh? Ini kan GH4. Kita ke GH3. Di situ ada taldunnya juga Om, ada transnya. Terus di ruang sini lebih jelas ya pengaturannya ya Ki ya. Ini Om, ini adalah GH4. Di sini ada varietas Transfiguration, Julian, dan Taldun. Apakah kita nggak memperlakukan sama? Nah, ini jawabannya ya. Oke, kita lari ke Taldun dulu Om. Ini. Terus catatan satu lagi Ki, yang nanam di pot itu lebih ke feeling kita lah ya. Kalau mau stres air jangan ya sampai 15 hari mati anggur kita. Terus kalau pengen itu apa Ki? Pengen tersier dan sekundernya sesuai juga dengan tanah yang ada di tabung pot kita gitu. Bukan nggak boleh ya, tapi nanti SOP-nya nggak sesuai gitu loh teman-teman. Nah gitu. Nah ini jenis apa Ki? Ini jenis Taldun Om. Taldun. Nah ini sengaja emang kita nggak ngebuangin dulu tunas airnya untuk edukasi juga Om. Tapi kalau Om mau ambil satu pohon untuk edukasi di Naila Transindung Garden, saya pengennya begitu biar jelas teman-teman. Gitu. Ini saya terangkan lagi ya. Tua ya Om ya. Ini masih muda. Masih muda. Ini saya terangkan lagi ya. Ini terang. Batang primer kata kita ya. Jadi saya nggak perlu bahasa canggih juga. Saya maunya bahasa saya itu dipahamin sama teman-teman. Saya tahu teman-teman itu sama kayak saya. Saya dulu pemula juga begitu. Kalau saya bilang terang ini nanti ada yang nggak ngerti. Nah ini primer ya teman-teman. Kalau masih ada yang ragu, yang mana sih Om Joy primer? Ini primer. Ini sekunder atau kordon. Nah ini namanya single kordon karena berbentuk L terbalik. Nah dan di sini ada tersier. Kalau bahasa sananya itu ken. Ini saya juga diminta Om Joy nanti bahasanya ken aja ya. Saya mau pakai bahasa itu Om. Cuman kalau teman-teman saya nggak ngerti buat apa. Saya pengennya itu teman-teman Naila itu ngerti semuanya. Yang mana tersier, yang mana sekunder, yang mana primer. Nanti kalau masalah bahasanya Om, kita kan nggak semuanya sekolah pertanian Ki ya. Nanti kita terangkan semuanya. Mulai dari ken, tunas lateral. Kita nggak ngomong tunas air lagi, tapi ini buat sementara saja. Mohon dipahamin om-om yang sekolah di pertanian gitu ya. Jangan memarahin teman-teman Naila yang nggak sekolah di pertanian, kadang nggak ngerti kalau saya ngomong mana ken, mana terang, mana lateralnya gitu. Nah bahasa yang biasa dipakai sama teman-teman Naila itu primer, sekunder, tersier, tunas air. Nah saya lebih enak ngomongnya yang begitu supaya dipahamin gitu ya Ki ya. Nah ayo kita lanjut Ki. Nah ini kan tunas air Ki ya. Harusnya kan dari kemarin Eki udah buang. Tapi buat edukasi sekali ini Om buang ya. Ini yang harus dibuang nih teman-teman. Tuh ini dibuang. Ini kan belum matang ya. Masih muda ya. Masih tahap apa namanya nih, powernya masih tinggi nih. Masih tinggi. Nah ini kita buang, ini yang harus kita buang nih teman-teman nih. Nah ini yang harus kita buang semua. Yang tunas air kata ibu tuh dibuang, yang ini dibuang. Nah ini dibuang. Nah Eki kan stop di sini Ki ya. Boleh sih yang ini nggak dibuang nggak apa-apa. Karena yang lainnya supaya ke bagian nutrisi. Nah ke bagian nutrisi. Ini kan udah merata Ki ya. Ini yang Eki stop nih Ki ini. Mau 2 mau 3 boleh. 2 aja ya. Nanti tunas air ini aktif lagi Ki. Aktif lagi kita buang lagi. Kalau terakhir nanti habis semua, ini pecah Ki. Ini pecah bisa 3 loh. Bat ini pecah 3. Pecah bagaimana? Nggak apa-apa. Mau pecah di sini tidak masalah. Mau pecah di sini nggak masalah. Kenapa? Tahu nggak jawabannya? Yang diharapkan pembuahan itu bukan di sini, di sini, tapi nah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini ke bawah yang kita harapkan berbuah nih. Yang 7 ke bawah. Kalau ini ke atas nih, sampai ke 15 tahun ke atas itu mau pecah tuh nggak ada masalah.
7 pecah, masih ada 9 yang kita 8 yang kita selamatin Ki. Aman kita Nah, selamatin. nggak mungkin pecah semua teman-teman. Jadi nggak usah takut ketakutan duluan. Pecah bagaimana ya, nggak apa-apa. Kalau seandainya pecah kita hentikan kayak Om Joy tadi. Ini kita ibaratkan nggak tunas air, batnya yang pecah di ujung Ki ya. Nah ini kita stop aja begini. Nanti kan di mata bat pecah ada tunas air lagi. Ada tunas air. Nah makanya kalau buang ini harus aktif dulu lah. Jangan nggak aktif. Kalau ini nggak aktif, tunas air ini otomatis pecah ya. Kalau teman-teman pecah di ujung begini nggak usah takut. Bawa buahnya pun dibuang. Karena belum cukup umur buat dibuahkan. Itu semua ada contohnya Om. Ada. Di GH1 Om. Di GH1 ada Jadi kan semua. Kalau di Angola Garden tingginya Nah. 120 cm itu Iya. segini Om. Nah nantinya ini kan kita Nah. akan hentikan nih Om ya. Iya. Nah seperti ini dan Nah. tunas airnya biarkan dulu Ini 120 cm ya. Nah kita buang dulu ini Ki. pucuknya. Nah kita buang dulu Nah, Ki. nanti kalau ini udah jadi seperti ini, Iya. nanti ke GH2 Om. Iya. Nah, udah dipotes pucuknya Ini kita mau ya Ki, perlakuannya ada di Om GH2. buangin dulu nih. Eki kayaknya buang sendiri agak ribet juga nih. Apa makannya kurang nih kayaknya nih. Nah, ini makanya saya langsung datang ke sini karena nonton video seseorang, teman-teman Naila itu nanti jadi kebingungan. Sebenarnya saya belum boleh mengedukasikan ini. Karena apa? Karena saya itu maunya ada Eki, ada Ibu Badariah itu lebih enak. Gitu. Itu lebih pas gitu loh. Jadi bukan saya yang menerangkan tapi Ibu yang menerangkan dan saya jadi tukang tanya dan teman-teman menyerapnya begitu. Maunya begitu, bukan kita malas bikin video. Cuman karena ada yang orang mengedukasikan ala-ala Ibu Badariah ini Tidak kompleks. tidak kompleks dan saya bilang Keliru. nggak bener lah, keliru gitu ya. Dia tersier udah jadi loh Ki. Udah jadi di 20 daun terus dia potong gitu. Nah dia bikin edukasi. Aduh, ini varian Taldun nggak cocok loh sama ala-ala Thai, ala-ala Ibu Badariah. Ya terserah kalau Anda bilang nggak cocok, tapi jangan bawa nama Thai dan Ibu Badariah. Karena itu Ibu- menyinggung iya. nama guru kami. Karena itu Ya. nggak dilakukan sama Bu Badariah. Iya. Yang dilakukan Bu Badariah itu dari mulai awal tanam sampai ke titik panennya. Yang ngacak dulu lah, ngacak itu kan yang Om edukasi di dalam platerbag. Yang diedukasi sama guru kami itu bukan di platerbag teman. Tuh liatin yang di bawah sini nggak ada platerbagnya. Nah itu, ini aja powernya lebih tinggi dari platerbag, nggak pecah batnya. Tuh bayangin. Tapi harus menjalankan edukasinya itu benar-benar dari awal Ki. Dari awal. Jangan setengah-setengah, nggak boleh. Kalaupun ada kesalahan di kita karena edukasi itu, jangan salahkan ilmunya ya teman-teman. Tapi salahkanlah diri kita sendiri karena mengedukasi ilmu orang itu belum pas gitu loh. Lebih baik kita koreksi diri sendiri, gitu Ki ya. Lebih baik diam dulu, cukup tahu dulu, Cukup nanti tahu udah dulu. ada hasilnya, ayo Nah, kita laksanakan. Jangan langsung. Ibu itu baru ngasih sebulan. Anda ngomong gagal total nggak bisa. Di mana Ki? Ini GH2. Di mana di GH2 yang dulu di potes Ibu ya. Enggak, di GH1 itu. Di GH1. Nah, kalau Nah. GH2 ini proses di mana kita sudah menghentikan di 120 cm Semua dan rata. Ya. Kennya rata, itu jadinya seperti ini Om. Dan ada juga mengeluarkan buah gitu ya. Nah, ini belum, Nah, kalau tahap ini belum, masih vegetatif. Masih vegetatif. pemupukannya. Nah. Nanti di GA nomor 1 itu yang udah 3 bulan, yang Ya. udah melakukan Excel break di atas, itu udah mengeluarkan buah. Nah, Om. ini kita udah melakukan Excel break semua di 120 Ki ya. Ya. Nah, lihat ke sini ini teman-teman. Ini insya Allah buahnya bergantungan di bawah nanti. Di bawah semua nantinya. Jadi lebih baik teman-teman itu kalau seandainya ada ragu, telepon Om Joy, telepon Om Eki bisa. Nomor kami ada di YouTube kok. Kami tidak menyembunyikan nomor. Tidak ada maksud menyembunyikan nomor. Itu buat teman-teman nanya kalau ada yang kurang pas penyampaian kami di YouTube, silakan tanya. Kalau hari ini kita nggak bisa jawab, besok kita jawab. Kalau pertanyaan terlalu tinggi, insya Allah saya telepon Ibu Badariah. Gitu. Itulah pesan beliau. Kalau ada keraguan Om Joy, jangan takut telepon saya. Itu pesannya Ibu. Nah teman-teman lihat kan, ini di 120 itu udah kita hentikan semua. Ini Apa kita lihat sebelah Ki? di sebelah langsung aja kayak ke pernah GH3-nya ya. dibuang sama Ibu ya. Nah di GH1 ini Om, di mana mata bat yang dari 15, Ya. 14, 13 Itu udah pecah. seprut mata tunasnya gitu. Nah, Tapi itu udah nggak bisa masalah ya. Ya, nah karena kita kan udah tahu. Ah. Nah, nih di sini teman-teman bisa lihat ide penghentian ini udah masuk generatif ya. Dengan naratif kedua. Nah, generatif Bu Badariah kedua. kemarin berdiri di sini Om. Berdiri di sini, Ini yang ngebuangin melakukan pemangkasan buang tunas semua airnya. tunas air. Om Bu Joy di Badariah. seberang sana. Di seberang sana. Nah, dibilang
tunas air dibuang semua. Iya, dibuang semua. Tapi, nah kan teman-teman nggak nyimak selanjutnya. Tapi yang di ujung ditinggalkan. Kalau bisa 2, kalau nggak 1. Ini kita tinggalkan 2 aja udah pecah teman-teman. Itu saking itu bisa kita edukasikan bahwa power sebuah pohon kita udah bener nih gitu Ki. Jangan takut, jangan ketakutan. Mana contoh bat yang udah pecah yang 13-14 Ki? Ini Om, di atas ini. Ini Tuh. adalah terminal. Nah, ini udah kelihatan nih. Tempat Sini. kita terbiasa melakukan Nih, ini udah pecah loh. Nah, ini udah berapa mata bat di sini? Tapi masalah nggak? Enggak, karena kita selalu menghentikan di sini. Ini udah berapa kali pupuk, Ki? Ini udah 2 kali pemupukan NPK 92525 NPK profesional yang Ibu Badriah sampaikan di 82424. Ya, penggantinya 92525. Ya. Nah, penggantinya buat Indonesia biar teman-teman nggak keliru juga. Yang 82424 bisa digantikan 92525 itu lebih bagus. Lebih bagus Nah, malah. setelah pemupukan Eki melakukan penyemprotan Penyemprotan MKP nantinya. MKP nantinya. dan sugar. Iya. Nah, inilah teman-teman. Ada yang contoh yang udah mengeluarkan buah nggak Ki? Ada banyak banget Om di Nah, sini Om, yuk. yang ngeluarin bunga itu. Tapi nggak kepake buahnya sekarang sama Nah kita. ini aja, nggak usah jauh-jauh Om. Ya. Nah di sini kan di titik terminal kita biasa untuk melakukan yang namanya Belum, break. kameramen? Nah ini Om. Nah, ini udah kelihatan buah ya. Nah, ini buah loh. Ini buah. Tapi pakai nggak? Nah, ini lihat saya potes ini. Nah, nih. Dibuang. Ini saya buang. Karena nggak tenang. pakai. Dibuang. Kenapa? Saya mengharap buah itu di sini. Di sini. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah. Nah, nanti kalau pembuangan daun sebelum pangkas tuh Ki, dari sini Ki. Iya. Nih dibuang semua sehari sebelum pangkas. Misalnya hari ini kita pupuk terakhir balik ke vegetatif. Nah, ini dibuang semua Ki. Nah, besok sore Eki baru mau motong milih yang ini. Manakah yang dipilih? Mohon maaf saya terangin aja. Ibu ngomong sama saya tuh, pilihlah bat yang berupa pentil biar jelas-jelasnya. Sebenarnya saya nggak mau ngomong itu tabu sebenarnya, tapi pilih bat yang begitu. Nah, contoh yang begini nih Kini. Ya. Nih. Ini Dia nggak lancip ya Om ya? nggak Wah, kok lancip, kita nggak. Dia bulat. Nih, lihatin di sini. Ini di mata bat keberapa? Ini adalah bat buah. Nah, kalau ini enggak bat daun. Ini bat daun. Nah, ini bat daun lagi di bawahnya. Ini yang kita pilih potongnya di mana? 1 cm di atas bat. Tuh. Jadi di sini Om, Ibu Badriah itu dilekukan belakang sini, Iya. di belakang sini jadi mepet banget deh Om. Iya. Gitu. Itu lebih tepatnya begini Ki, supaya nutrisi nggak ngebalik gitu loh Ki. Betul. Nah, jadi pas dia semprot itu pas meleduk ke Jadi gede mata banget batnya. semprotnya, bau bunganya juga gede. Iya, lebih Dan gede. Ibu Badriah pun menyampaikan Om, walaupun di semua mata bat ini punya potensi untuk mengeluarkan bunga, tapi Iya. dengan kita memilih bat yang paling bagus, itu bunganya akan lebih bagus lagi nanti Iya. keluarnya. Nah, bat yang bagaimana sudah pecah waktu Ibu bilang disemprot penjemputan bunga. Nah, biar saya sampaikan juga di sini. Ada yang baru semprot nggak Ki? Ada yang baru semprot. Nanti kita ke mana ya? Ke GH depan Om. Di depan ada ya. GH depan ini GH baru semprot depan. sebenarnya juga banyak nih Om. Udah banyak. Ini udah semprot semua loh di atas, Semprot semua di atas pecah-pecah ini bat. udah dihentikan semua. Tapi nggak masalah tuh, lihat nih. Ini jadi berapa? Itu bat-bat yang inilah seperti itu saya bilang penjemputan bunga. jadi terminal. Di bawah aman nggak Om Joy? Di bawah aman sekali, tidak apa-apa. Nggak semprot. Tidak apa-apa, karena dia nutrisi pasti di atas, tapi kita hentikan. Nutrisi yang kita hentikan balik lagi ke bawah. Mudah-mudahan bat yang bengkak ini akan bawa buah. Begitu. Om, ini kan ya. mending lah tersiernya ada sekitar 8 sampai 10 ya, jaraknya 1 meter. Ini sebenarnya bukan nggak direkomendasikan Bu Badriah dengan jarak yang seperti ini. Iya. Nah, ada yang satu pohon bat tersiernya itu atau cannya itu cuma 3 doang. Ya. Dan itu lumayan banyak juga Iya. yang seprut itu. Iya. Karena tekanannya kan akan dibagi cuma Iya. jadi 3 doang tuh. Nah. Tapi nggak masalah Om, bawahnya masih ada. Asal rajin kita Melakukan break. melakukan breaknya gitu. Kita lihat Om, yuk. Mohon Ayo kita lihat ke sana. Aku suka isil kalau lewat sini harus ngebuang-buangin gini Ini Om. kita ngebuangin begini tuh. Harus kita tinggalkan satu tuh. Kalau nggak dia makan nutrisi. Kalau nggak. Udah belajar Oh. keluar bunga baru 2 kali, udah belajar keluarin bunga semua. Iya, makanya. Tapi ini Aki belum pede melakukan pruning karena baru 2 kali. Ya baru 2 kali janganlah. Pokoknya kita kalau pengen hasil maksimal, kalau kata ibu 3 kali, nggak boleh lebih, harus 3 kali Ki. Nggak perlu 4 juga, 3 kali aja cukup kayaknya. Terus kita melakukan penyemprotan terakhir itu MKP dan kembali ke ini loh, ini nih Ki, saya lihat ini sini. Apa tuh? Yang dibilang bat yang membawa buah. Nah, ini dia Ki. Ini.
Lebih tepatnya inilah. Ya. Nah, ini bat membawa buah. Nggak ada seluruhnya. Ya, kalau saya kalau kayak pentil-pentil gitu mah licah. Oke, ini dalam satu pohon hanya ada 1, 2, 3 Tiga tes can-nya ya doang. Ya, tiga can. Nih teman-teman di sini. Jadi di Kemarin bat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas Ya. itu seprut semua nggak obatnya. masalah. Yang penting kita break. Nah, nanti kita ngebohinnya di bawah. yang kita aman itu di bawah. Di bawah pun udah pecah nih. Wah, Tidak masalah. Kita nggak mengharapkan di sini. Kita bisa mengharapkan di sini. Bawahnya Bisa atau dilihat di atasnya. sini. Gitu, teman-teman. Jadi kita nggak mesti takut kalau batnya itu pecah. Nggak usah dipotong lagi tersir ini diulang lagi. Jangan. Pokoknya kalau nggak semuanya pasti aman-aman aja. Tapi nggak mungkin semua bat yang 15 ini sekali pecah. Nggak. Ada tahapnya. Karena kalau kita henti habiskan di sini, iya, kita kan menghentikan dia tuh masih ada pertumbuhan, Ki. masih ada terminalnya, Om. Masih ada terminalnya. Makanya bikinlah terminal. Ini namanya am ya. Arm di bagian atas. Am di bagian atas. Terminal. Ini am di bagian bawah. Jadi am itu udah dua. Nah, am di atas fungsinya apa? Fungsi mengamankan bat ini supaya jangan pecah. Arm sementara lebih tepat di atas Ya, itu. nanti kita buang juga Buang gitu. juga. Kalau am yang di bawah itu adalah keran. Keran pembagian nutrisi. Ya. Nah, itu fungsinya, teman-teman. Yang dipakai terus-terusan. Ya, mohon maaf ya teman-teman kalau kami nggak melakukan edukasi yang begini sebelumnya karena kami takut salah, Ki ya. Nah, karena ini mendesak, ada orang lain yang mengedukasikan ilmu itu dengan cara yang salah, membawa-bawa nama guru kami. Terpaksa kami hadapin, terpaksa juga kami edukasi buat teman-teman supaya jangan ada keraguan. Soalnya kita juga nggak tahu kan, Om, nggak tahu Ya. kalau misalkan ilmu yang Ibu Badariah sampaikan ini dikonsumsi masyarakatnya begitu banyak yang Ya. ibaratnya, kayak sesuatu yang baru yang benar-benar harus dipelajarin gitu. Nah, teman-teman juga begini, kalau ada edukasi, kami mohon ya, mulai dari awal sampai terakhir itu disimak dulu. Kalau memang nggak ngerti telepon kita. Telepon gitu. kita, terus kalau ada sambungannya mohon bersabarlah, nunggu episode yang berikutnya, karena nanti kalau dilakukan di 15 menit awal itu ada yang keliru. Karena apa? Karena bahasa ibu itu udah berbeda dengan bahasa Indonesia aslinya. Dia udah ngomong bolak-balik loh, teman. Jadi kadang-kadang kita ngomong bahasa Indonesia, dia bilang iya gitu ya, tapi dengan pengertian dia belum tentu benar gitu loh, Ki ya. Nanti kita ulang lagi, dan juga Om Joy nyinyir bertanya sama dia itu dan menjawab, memotong-motong pertanyaan dia itu supaya teman-teman mengerti kalau sebenarnya teman-teman kalau berhadapan langsung sama ibu itu bahasanya kurang bisa dicerna langsung gitu. Orang Makanya Badariah aja nggak tahu MKP kok, Om. Makanya teman-teman bilang jangan dipotong-potong, bukan dipotong-potong, tapi jawaban yang pasnya udah disampaikan sama dia. Nah, yang melanjutkan itu saya karena bahasa Indonesianya itu kurang pas begitu loh, teman-teman. Nggak ada maksud memotong-motong itu, enggak. Lebih tepatnya saya biar teman-teman itu mengerti dengan bahasa yang ibu sampaikan Bu itu. Badariah kan nggak tahu MKP, ternyata Ya. di sono namanya NPK juga, NPK tapi juga. kandungannya hanya K dan P. dibilangin gitu. Ternyata kandungannya dia bilangin ke saya, nggak taunya itu MKP gitu, Ki ya. Dia Nggak ada taunya di Indonesia. NPK gitu kan. Nah, kan lebih susah lagi kita mengertikan NPK. Ya kan? Nah, dia ngomong kalau GA apa? GE. GA. Om Joy, ayo kita edukasi GA. Lah, saya juga bingung GA apa, Bu? Nah, ini hormon gitu. Nah, jadi mohon maaf juga teman-teman kalau bahasa ibu itu banyak yang saya potong-potong, itu lebih tepatnya saya itu biar teman-teman mengerti gitu loh. Jadi kalau emang mendengar kata ibu itu dari awal lebih nggak mengerti teman-temannya. Karena muter Ki. Dia sling begitu ya, nggak sinkron. Maklum lah, dia udah 20 tahun lebih di sana di Thailand, tidak bergaul dengan orang Indonesia, dia bergaul dengan suaminya dan anaknya itu berbahasa Thailand tiap hari gitu loh. Om, Nah, ya. ke rumah Om yuk. Ayo. Kita review videonya yang melenceng itu biar Oh iya, biar nah nanti kita ke klarifikasi lah. rumah aja bilang malam Ki ya. Malam nanti kita review lagi video yang nggak sesuai dengan SOP ibu itu. Kita akan bantah itu. Karena saya udah komen di situ, saya bilang ini mau di take down apa
mau telepon kami dulu buat klarifikasi. Dia bilang terserah. Ya udah, Oh, ya terpaksa kami lakukan edukasi ya, buat memperluruskan. Bukan kami ngerasa benar enggak. Cuman ilmu yang dikasih ke teman-teman itu bukan berdasarkan teknik ala-ala tai. Tukar tuh ala-ala apa kek gitu kan. Karena ala tai tidak mengajarkan seperti ya, itu. tidak pernah mengajarkan seperti itu gitu loh teman-teman. Tak seburuk itu. Kita ke depan nih Ki ya. Ke GH Utama. GH Utama. Itu di GH Utama itu kayak 2 minggu setelah kita melakukan foundation pruning Om. Ya. Nah di situ kan ada tunas air tuh. Ya. Tunas air pada tumbuh dan di ken-kennya itu masih ada tunas airnya. Ya. Nah ini adalah langkah yang paling riskan, di mana ketika kita tidak membuang tunas air, nutrisi itu akan lari ke yang banyak tunas airnya gitu. Oh begitu. Oke teman-teman, ini adalah GH Utama dari Angola Garden. Kemarin udah melakukan pangkas ulang pembentukan, tapi banyak membawa bunga. Ini bunga buat apa? Masih dipelihara Om, karena kita buat belajar untuk buat nyari nyari dosis GA. Tapi dibuang nggak? Dibuang juga nggak apa-apa. Nantinya akan dibuang. Artinya ini walaupun nanti berhasil di GA-nya, nah kita tetap buang gitu loh. Ini sekarang sementara aja buat kita edukasi, biar tahu pas itunya GA-nya gitu ya, kayak konsentrasinya. Betul. Karena kita kan diajarkan Ibu Badariah itu konsentrasinya begini loh Om Joy. Kita nggak bisa makan mentah-mentah edukasi yang dikasih dia. Walaupun udah dikasih ilmu kan, tapi kan belum praktek. Iya, harus melalui trial dan error dong. Nah, kalau udah dikasih GA-nya, hormonnya, stropamicin ya. Nah, itu udah dikasih kan dicelup sekali 3 tuh Ki. Nah, waktu bunga ini udah mekar, sudah berbentuk beri segede biji kacang hijau Ki. Nah, baru kita celup pertama. Nah, ini kita pelihara adalah buat edukasi doang teman-teman. Buat edukasi doang. Nah, tetap kita melakukan yang namanya di sini tunas air kita buang nih teman-teman, kita buang, nggak ada yang nggak kita buang. Ini kerjaan si Uya nih, tiap hari ngebuangin ini kerjanya nih. Nah, masih ada yang tinggal, wajar, karena Uya juga manusia. Jadi ini sebagian udah kita bersihkan. Udah kita bersihkan. Ini emang ditinggal nih. Ini banyak kan buahnya. Kalau buat dipelihara aja bisa teman-teman. Tapi kita pengennya melakukan SOP ibu itu dengan benar gitu loh. Nah, di mana lagi kita melakukan skala SOP ibu itu kalau bukan di sini gitu ya Ki ya. Dan alhamdulillah yang pemiliknya juga mengizinkan buat kita melakukan SOP di sini. Kembali gitu. lagi Om, ilmu yang Ibu Badariah sampaikan itu adalah ilmu skala produksi, skala luas. Iya, profesional lah jatuhnya. Bukan ilmu untuk skala hobi. Tapi bisa nggak sih ilmu diterapkan skala hobi? Sangat boleh. Bisa. Gitu. Tapi punya feeling gitu loh. Harus Feeling dikira-kira dulu. Nah, jangan disamakan kita di platter bag teman-teman, jangan disamakan dengan kebun, karena di dalam platter bag itu makanan buat anggur itu nggak sama dengan yang ada di kebun begini. Platter bag itu kan 50 liter, 70 liter gitu ya Ki ya. Om, ini kenapa sih Eki pede ngebuangin tunas air? Karena ini dalam satu pohon kennya itu banyak banget. Kalau Eki nggak buangin tunas air seperti ini, yang kecil-kecil nanti ini nih nggak kebagian nutrisi, akan jadi cebol terus. Nah, ken yang cebol ini juga nanti kita buang nih, kita terlalu banyak. Yang 2 jadi 1 gitu Ki. Ini kan kita sekarang boleh buat lihat dulu mana yang harus kita pilih gitu Ki. Nah, kalau yang kayak gini nih ketiga nih Ki nih. Ini 3 nih. Nah, buat ke sini nggak ada, kita biarkan selalu 1 di sini, tapi yang belah sini kita buang nantinya nih. Itu teman-teman. Jelas kan? Kelihatan? Di posisi ini Eki membiarkan ini udah dulu. Ada yang gede. Yang ini yang gede. Nah, ini ada tumbuh lagi ke sini buat ke belah sininya, dia kan bentuk Y. Nah, tapi yang bawah ini kita buang nantinya. Tapi kita lihat dulu perkembangannya. Nggak buru-buru, jangan buru-buru. Ngebuang, habis semua dibuang, nunggu lagi tunas barunya. Harus ada backup. Iya. Nih, kayak begini nih kan tunas air. Ya, kenapa nggak dibuang Om Joy? Kita nunggu aktif dulu begini, baru kita buang. Tuh, jangan buru-buru juga. Ini padahal di atas sudah aktif ya. Nah, ini di atas belum. Nanti udah mekar dikit baru kita buang. Gitu, teman-teman. Ayo kemana? Nih kayak gini nih Ki. Ini kan kita maklumin ya. Yang ini ada buah nih. Nah, ini tapi ada tunas air. Kita tetap buang kayak ini. Nah, kok saya jadi guru malahan.
Ada Eki juga di sini. Nah, ini Om bukan menggurui kamu ya. Tapi kan di channelnya Naila Om. Kalau Iya. di channelnya Anggola Eki yang ngebahas. Ya, gitu. Jadi ini kita buang. Nih buang semua. Kenapa ini telat dibuang Om Joy? Karena ini adalah tugas Om Uya. Mungkin Om Uya nggak kepegang juga tiap hari kebun selebar ini ya. Nah, dia juga kalem Om Uyanya. Bukan nggak buru-buru juga, nggak mau buru-buru Om Uya. Om Uya lagi ngapain itu? Kurang kerjaan Om. Nah, kurang kerjaan Kita dia. tanya kali, Om, Mau ya. buka apaan? Disuruh buang tunas Kenapa malah dibuka ini, Om, ya? Berubuhin GH, tau nggak? Kita tanya nih Om Uya. Kan yang saya bilang Om Uya buangin tunas air Om Uya. Kenapa ini yang dilakuin? Ada apa? Kenapa dibuka ini jaringan ini? Ini kan- kan sirkulasinya kurang. Oh, berarti buat sirkulasinya Iya. nggak usah dikasih penutup. Betul. Jadi setnetnya dibuka semua. Ya, insect net terlalu rapat kan ini Om. Termasuk paling yang kita tinggal buat di pintu ya. Betul. Yang di bawah, atasnya yang di atas buang ya. Dibuka Yang di semua. bawah nggak apa-apa Om ya. Kalau di bawah kalau kita buang nanti terlalu bebas Iya. masuk amannya. sirkulasinya nggak lancar, apa yang terjadi sama Yang terjadi kamu kuat nyemprot terus. Itu Jamur. jamurnya Om nggak tahan. Nah, Makanya sirkulasi kurang. Nanti Kita kalau buka udah ini. jamur itu jamur debu begitu Ki. Kalau nanti ini kan kamu udah melakukan pemotongan nih. Nanti kalau dia berbuah ya, Ya. kalau dia ada jamur putih-putihnya itu, buahnya akan burik. Betul. Buahnya akan burik. Sangat betul. Tapi ingat ya, yang ngeburik itu bukan masalah jamurnya. Nah, makanya kalau habis pot pangkas itu harus disemprot dulu inseknya. Udah aman ini Om. Nah, aman, insya Allah aman. Semuanya ya, yang di Ya. tanah juga ya. Betul. Nah, di tanah itu buat melibaknya. Nah, yang di atas itu ada tripnya gitu loh Om ya. Jadi trip itu menyerang saat dia brokoli itu Om ya. Ya. Nah, saat Benar, Om. brokoli sampai dia mekar itu diserang. Betul. Nanti kan ada tuh yang karat-karat kalau di anggur hijau kelihatan banget Om ya. Nah, itu burik bisa buah jadi busuk. Betul. Nah, itu makanya sebelum dia itu semprot Ya. gitu. Nah, kita kan habis pangkas tuh. Nah, itu dibersihin semua Ki kalau Ibu melakukan gitu. Pencegahan dari awal ya Om. Nah, pencegahan dari awal disikat dulu, terus disemprot lagi pakai pungi dan inseknya. Tapi sebelum dipangkas juga diserang itu dulu, Ya. dibunuh indungnya gitu ya. Betul. Nah, Betul. setelah dibunuh indungnya kita lakukan pemangkasan, disiapin lagi supaya dia steril. Nah, ini Om Uya bukan kurang kerjaan, tadi juga udah saya omelin kenapa ini dibuka. Ternyata alasannya lebih tepat lagi, Betul. dia buat sirkulasi udara. Terus gini Om, Selebar ini Ki. di dalam GH Om, di dalam GH itu panas. Ya. Kalau misalkan panas nggak ada sirkulasi, kalau misalkan tanaman kita itu mengeluarkan bunga, Nah. bunga nggak tahan. Iya, kan pengap. Pengap. Om, bunganya. Nah, tapi kalau ada sirkulasi udara yang lancar begini, kalau lebih bagusnya ini kan kita kasih kipas angin kan nggak mungkin ya. Betul, 24 jam segede gini dulu. kita pakai Nah, kipas gitu angin. ya, kipas angin gitu. Jadi pengurangan pengeluaran juga. Betul, Om. Nah, begitu lebih tepatnya. Nah, itu kan Om ya belum pegang semua ya Om ya. Belum Om. Kan kemarin pesanin buang tunas air. Iya. Ya, tapi udah sebagian udah saya lihat udah buang sih. Tapi belum kepegang Om ya. Belum Om. Masih ragu ya buat tersier ke atas tuh yang mana? Enggak, maksudnya belum gede. Oh, belum Jadi gede, ketarik nanti- sedikit dia patah Iya, bawahnya. nanti kalau udah gede, udah ada Nah. pilihan baru kita buang ya Om ya. Ya udah, Kalau agak kalau tinggi udah lah. kayak sebelah sini Nah, udah dipilih sama Om ya udah nih. aman. Kalau kayak begini, teman-teman Tuh. bayangin tuh. Di kordonnya ada yang 3, ada yang 2 tuh tumbuh tuh di kordon ini. Ragu Om ya. Ini sebenarnya nggak usah ragu yang segini Om ya nih. Tuh kan udah ada gantinya ke atas Om ya. Nah, kalau begini tumbuhnya tunas ken teman-teman, ragu juga teman-teman nggak berani buang. Ini justru bawa bunga juga nih Om ya nih. Iya. Om. Nah, ini kan ada 2 nih Om ya nih. Nah, kita kan butuh 1. Tapi kalau Om ya beginiin nggak apa-apa nih Om ya nih. Jadi gitu loh. Nah, ini kalau harusnya Om ya, harusnya nih, ini kan udah besar Om ya nih. Nah, biar yang kecil itu gede, yang ini tuh Itu tunir, Om. dulu. Buang buat apa tunir? Ini tunir Om. Hah? Ini tunir. Oh, wah, tunir ditunir saya buang, saya nggak Buang, ngeliat Om. bawahnya. Jangan ragu-ragu Om. Ini harus dibuang. Ini tuh. tunir lagi Ini Om. tunir lagi nih tumbuh nih. Ini tunir Tuh. Om nih. Yang ini emang belum Om. Oh, ini belum. Oh, berarti saya salah nyalahin Uya. Ini tunir lagi nih. Tuh, Ini tunir Om. Wah, Uya gimana sih Om Uya nih? Wah, jangan kasih makan siang nih kalau begini nih. Tadi udah minta beli durian aja sama Om Joy itu. Om Joy udah girang aja beli biar katanya udah beres
beres Om Joy. Pas dicek begini Om ya, aduh. Om Joy. Nah, Eki kan Ibu Badariah pernah ke sini, Eki Iya. mempelajari tekniknya Ibu Badariah, Iya. dan Eki mencoba segala teknik dan memodifikasi itu semua Iya. gitu. Tapi kita nggak melupakan gitu. Tetap kalau gimana sih efeknya kalau misalkan saya pakai ini gitu Iya. kan, dengan modifikasi gitu kan. Iya. Nah, di sini udah ada anggur Gospi yang Eki ikutin tekniknya Ibu Badariah, Om. ya ini. Tahu nggak ini teman-teman nih. dibat ke sini, Om? Ini kan nggak ada sulurnya, Om. Ya. Dibat yang ibaratnya yang seperti itu. Seperti keluar bunga. di kata ibu itu ya, keluar bunga tuh. Ini kan Om Eki potong di 7 ya. Heeh. Nah, setelah potong di 7, ujungnya masih tinggal daun itu Om Eki nih. Ini salah nih, harusnya ini dibuang Om Eki. Dibuang, Nih, ketinggalan, buat Om. apa? Nah, Toh yang lainnya botak, Om. nah, ini Om pengen lihat yang di sini ngeluar buah nggak? Ini kan yang ditunas air ya. Nah, ini tetap bawa buah Ki ini. Tuh ada buahnya. Sebenarnya nggak usah di ini sih dipencet-pencet aja, ini udah ada nih tuh. Terasa. Ini juga terasa. nih, paling kecil juga. Ini di situ juga jenis ada apa buahnya. ini, Ki? Ini jenis Gospi, Om, hitam. Gospi. Yang hitam. Nah, ini udah kelihatan tanda-tandanya. 7 kalau emang powernya ini pohon kuat, 7-7-nya seperti. Nah, kita di situ nanti ada pilihan. Mau yang mana yang diteruskan. Ini kan Gitu. dengan percabangan Ibu Badariah, Eki Iya. tekniknya gitu ya. Iya. Cuma ini masih tetap modifikasi Eki juga gitu. iyalah. Jadi nggak semua. Walaupun kita memodifikasi tapi lebih menjelaskan gitu, bukan Iya. 100% ini teknik Iya. Ibu Badariah gitu Iya. kan. Nah, gini Pak Om, di sini ada yang namanya anggur Dickson, Om. Anggur Dickson ini. Anggur Dickson karena ini bentuknya para-para Iya. gitu kan, kita Eki pruningnya panjang aja. Iya. Nah, Eki pruningnya panjang, keluar bunga dong, Om. Nah, Iya. ini Eki meniru tekniknya Ibu Badariah dengan menyemprotkan MKP plus Iya. asam amino. Asam amino. Ah. Nah, ini dia. It's big. Nah, MKP dan asam amino itu yang dibilang ibu itu sugar express. Sugar Express. Kalau MKP doang nanti takutnya nggak maksimal. Asam amino buat apa? Itu adalah lebih ke gulanya. Lebih ke gitu. gulanya. Supaya apa namanya ini, stomata itu membuka lebar, Ya. MKP-nya masuk, Om. MKP masuk. Jadi dimakan sempurna. Jadi gunanya asam amino itu membuka stomata ya, membuka Kita- stomata lebar. Gini. Nah, MKP-nya masuk gitu. Gini, Om, kita mau niru nggak apa-apa, modifikasi Iya. nggak apa-apa, menggabungkan nggak apa-apa. Kalau misalkan emang hasilnya bagus ya nggak apa-apa Iya, gitu. Kalau misalkan hasilnya nggak bagus, berarti ada kesalahan di diri kita sendiri gitu Ya, kan. jangan mengedukasikan Ah. begitu kata-katanya, ilmunya salah, kita yang salah. Kenapa? Kita menerapkan nggak benar, terus menyalahkan ilmunya. Nggak ada. Ilmu yang udah dikeluarkan orang itu adalah berdasar SOP. Sekali lagi saya ulang, buat subscriber mereka yang ngomong S berapa Ibu Badariah, nggak usah nanya S-nya. Yang penting dia udah berguru sama orang 50 tahun meneliti anggur. Kalau dia sekolah di Jepang tanpa dibayar sama emaknya, sama pemerintah juga, ya kan? Berarti otaknya cerdas dong. Cerdas, oh. Ya, dipanggil sama Jepang buat sekolah di sana. Jadi nggak usah ditanya, nggak usah dipermasalahkan masalah potong spor di Ukraina. Ya, Ukraina itu kalau saudara tahu ya, itu adalah negara subtropis, Ki. Subtropis. Jadi negara subtropis arti begini. Jadi di masa 6 bulan itu ada masa tidurnya, masa dormannya, nutrisi tidak kemana-mana, Ki. Diam, gitu. Jadi kalau seandainya kita potes pucuk di buah di sini, Ki, habis itu musim dorman, gitu kan? Kita itu nanti motong di mana? Di mana aja Di buah-buah. mana aja buah-buah. Nutrisinya ngumpul di Apa yang batang. terjadi di Indonesia? Indonesia itu nggak ada musim yang begitu. Jadi selalu mengeluarkan nutrisi lagi, Ki. Jadi kalau di Ukraina itu teman-teman, potes spor atau potes pucuk di sini dia berbuah. Nanti kalau habis di musim dormannya, dia juga potong habis terusnya tumbuh dari batangnya aja. Bawa bunga. Bawa bunga, begitu perbedaannya ya. Jadi bedain juga teman-teman kalau mau protes, ketahui dulu negara mana yang Anda bilang itu. Kalau negaranya Ukraina itu adalah subtropis. Ingat, Thailand, Indonesia adalah iklim yang sama. Tropis. Tuh, tropis. Ingat, mengedukasi jangan disama-samakan. Boleh Anda ngomong S10 kayak S3 Jerman kayak nggak masalah, tapi buat negara mana? Jangan disamain sama Indonesia. Ini Indonesia. Negaranya nggak pakai subtropis, tapi tropis gitu loh. Sejauh ini sih Eki mengonsumsi ilmu dari Ibu Badariah, alhamdulillah banyak terjadi perubahan sifat egois yang ibaratnya ini harus kayak begini enggak, Eki terbantahkan semua. Kalau kita kan begini, Ki. Kalau Om sendiri juga banyak yang Om ragukan karena Om selama ini nggak melakukan itu.
terus ada ragu, terus ibu udah pesan, Om Joy kalau ragu di telepon aja gitu. Ya sampai sekarang sama kayak teman-teman, masih tahap belajar, bukan bisa gitu, masih tahap belajar. Banyak keraguan ilmu yang dikasih ibu kemarin. Saya banyak telepon nanya Ki, tapi alhamdulillah dijawab dengan benar. Nah, ada 2 buku lagi, dua episode ya, 2 bab lagi ya. Karena dia lagi sibuk, suaminya sibuk. Nah, itu belum diterjemahkan. Alhamdulillah 12 episode udah diterjemahkan, udah kita susun di sini. Nanti kalau 2 episode itu dikirim dalam minggu ini, terus kita bahas di minggu depan dengan subscriber saya juga yang bernama Saproni ya, manusia yang super saya bilang. Dia bisa meringkas semua video saya dan menyalin, dan terus saya kasih ke ibu. Ibu bilang ini benar semua nih Om Joy. Nah, berdasarkan tulisan beliau lah saya tulis buku itu. Di 12 episode itu kita bahas di sini bertiga ya. Nah, nanti kedepannya ada 14 bab ya. Terus kita juga belum masuk di situ masalah hormon. Terus pasca pembuahan kita belum masuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya sama Om Joy, pasca pembuahan gimana Om Joy? Om Joy nggak bisa jawab karena ibu belum ngasih gitu loh. Nanti insya Allah kalau kita ke Thailand itu semuanya akan kita minta sama Tante Ibu Badariah itu bagaimana kalau pasca pembuahan. Terus konsentrasi dan feelingnya kita itu di masa apa nih kasih hormonnya gitu. Jadi kan kalau GA3 itu kalau untuk Sain Muscat yang ibu ajarkan gitu untuk pemakaian hormonnya itu lebih ke setelah jadi berry ya Om. Ya. Tapi kalau misalkan yang biasa dilakukan dan literatur mengatakan ada 4 tahap, mulai dari parrot stage, free bloom, full bloom, dan berry set gitu. Nanti itu juga kita tanyakan semua. Ya, ada perbedaan di waktu ngasih hormon ya. Tapi ibu itu kan ngelihat standar buahnya juga Ki. Dia standar Sain Muscat. Dia udah tahu standar gedenya segede apa. Jadi di waktu dia parrot itu dia nggak melakukan GA ya. Kembali ke karakter. Nah, kembali ke karakter. Tadinya dia juga pakai di waktu brokoli itu. Kenapa? Karena dia juga pernah nanam yang namanya tamaki, trans, dan yang lain-lain kita tanam di sini. Nah, terus kenapa nggak dilanjutkan Om Joy gitu ya? Nggak dilanjutkan karena di situ kalau udah habis buah orang Thailand nggak mau makan anggur itu karena udah terbiasa makan anggur yang enak-enak gitu Ki. Tanah Indonesia itu lebih subur dari tanah Thailand katanya. Di Indonesia 15 hari aja stres air bisa. Nah, kalau di Thailand kadang nyampe sebulan. Karena apa? Tanahnya kita tahu kebanyakan lempung ya. Nah, tanahnya tanah lempung, kadang nyampe sebulan loh. Jadi stres air itu juga begini teman-teman. Itu harus ngelihat keadaan tanah kita gitu ya Ki ya. Kalau teman-teman di Tabu Lampot harusnya tahu keadaan tanah yang ada di Tabu Lampot. Kalau 4 hari 5 hari udah kering, itu jangan dipaksain sampai 10 atau 15 hari teman-teman. Langsung pangkas aja nggak apa-apa. Nggak mesti harus stres air itu 15 hari gitu loh Ki. Jadi kadang-kadang ibu nyampe sebulan loh. Kan nggak 15 hari, 20 hari. Tergantung lihat keadaan tanahnya katanya gitu. Itu yang namanya stres air. Jadi kalau dia berbicara stres air 15 hari itu lebih ke umumnya. Edisional. Nah, edisionalnya kalau dia itu lebih memberi gini. Kalau mau stres air, lihatlah keadaan tanah kita. Terus satu lagi masalah rootstock. Harus saya bilangin. Apa tuh? Tante Badariah tidak pernah menyuruh saya rootstock itu wajib 16-13. Harus itu pakai 16-13 enggak. Tanamlah rootstock yang cocok di tanah Om Joy. Apa yang ada di Indonesia? Bella, Red Master. Udah tanam itu aja. Dan Eki kan kemarin nanya Om ke Bu Badariah. Bu Badariah, kan Eki tahu kalau misalkan kebanyakan rootstock yang dari luar negeri kebanyakan yang akarnya ke bawah gitu, terutama kayak Kober, Dogrit itu akarnya ke bawah. Eki tanya Bu Badariah, Bu, sebenarnya kalau 16-13 atau Kordek ini lebih ke bawah apa lebih ke samping, Bu? Ke samping Om Eki lah, sama aja kayak lokalan Indonesia. Isabella kan? Nah, kenapa kita harus beli yang mahal-mahal? Yang penting itu kata ibu itu adalah tekniknya, bukan rootstocknya. Jadi begini, jangan salahkan anggur dari rootstocknya, jangan salahkan edukasi berdasarkan ilmunya, tapi udah benar belum, bertanya pada diri sendiri, udah benar belum sih edukasi saya menurut ilmu beliau gitu ya Ki ya. Kalau rootstock nggak ada pembahasan dengan saya, dan dia juga menekankan rootstock itu berdasarkan apa yang bagus di tanah kita. Betul. Misalnya di Papua sana bagusnya pakai Bella, udah pakai Bella aja. Misalnya di
di saudara-saudara saya di Aceh bagusnya Red Master, ya udah nggak usah repot-repot cari yang lain ya saudara-saudara Aceh ya, udah Red Master aja gitu. Jadi yang ada di Indonesia itu Roostok yang 2 itu udah berabad hidupnya. Siapa yang bawa kita nggak tahu juga ya Ki ya. Nah udah kita nikmatin aja gitu. Tapi yang harus kita benahi adalah tekniknya, ilmunya gitu loh. Tapi kalau ada kesalahan kita dalam percobaan, kita ulang lagi. Lebih baiknya kita salahkan diri kita sendiri dulu. Mungkin saya salah mengedukasikan ini. Nggak ada tempat tanya, silakan telepon Eki, silakan telepon Om Joy, nanti Om Joy tanya lagi ke Ibu Badariahnya. Lagian mustahil sih Om untuk orang yang biasa aja dalam hal berpikir gitu ya, langsung berhasil enggak. Walaupun langsung berhasil itu masih harus dievaluasi lagi sebenarnya apa. Intinya sih harus merasakan trial dan error ya, percobaan gagal sukses baru bisa mengerti gitu. Sekelas Jepang aja 50 tahun loh Ki. Ini sekelas ke kita bisa sebulan setengah. Nah ini yang anehnya gitu loh. Sekelas ibu aja 2 tahun loh, dari 2019 sampai 2021 dia itu mempelajari edukasi meneliti anggur di Jepang, itu ada gurunya. Nah kita baru sebulan setengah udah bisa mengatakan ini tidak bisa. Wah saya bilang canggih banget gitu loh. Nah sedangkan ibu aja di 2019 Ki itu dia melakukan penelitian dengan penanam anggur, dan yang udah meneliti anggur 50 tahun di Jepang. Setelah itu dia coba menanam di Thailand bersama dengan peneliti Badan Tanah Tinggi di Thailand juga. Alhamdulillah putri Indonesia udah berhasil membuahkan Saint Muscat, bukan di Saint Muscat doang tapi di varian-varian yang lain gitu ya. Nah sedangkan buat peneliti Badan Tanah Tinggi juga berhasil membuahkan Saint Muscat, cuman 2 orang. Di tempat lain ada, cuman rasa nggak sama. Kenapa? Karena di perbedaan air katanya Ki, gitu. Perbedaan habitatnya. Ya, mungkin nggak terlalu panjang juga ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Mungkin di lain kesempatan kalau ada keraguan silahkan telepon kami, silahkan WA kami. Kami nggak pernah mati handphonenya 24 jam. Nah kalau ada keraguan telepon saja, nggak ada masalah. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak saya pending dulu. Tunggu saya tanya ke Tante Ibu Badariah. Ini berhubung azan asar, mungkin kami mau undur diri. Ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam hijau, salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.